Guys, pasti selama ini kalau kalian dengar tentang pelanggaran hak asasi manusia, kita langsung mikirnya soal kekerasan atau penindasan. Tapi belakangan ini muncul nih wacana baru di mana korupsi juga dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Jadi wacana ini datang langsung nih dari Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak Natalius Pigai, dan cukup mengundang perdebatan nih. Usulan ini muncul dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bapak Natalius Pigai menyebut jika wacana ini disahkan, Indonesia bisa menjadi negara pertama yang secara resmi mengaitkan korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia. Coba dibayangin, selama ini kita kenal korupsi sebagai kejahatan hukum, tapi pernah nggak sih kepikiran kalau korupsi juga bisa melanggar hak hidup manusia? Menurut Bapak Pigai, contoh korupsi yang masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia adalah ketika para pejabat menyelewengkan bantuan saat bencana. Padahal, bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat untuk bertahan hidup. Kalau bantuan itu hilang karena dikorupsi, siapa yang paling dirugikan? Negara? Atau justru masyarakat kecil yang hidupnya bergantung pada bantuan tersebut? Menurut saya, pendapat Menteri Hak Asasi Manusia ini cukup masuk akal, khususnya jika korupsi terjadi dalam kondisi darurat. Karena pada saat situasi seperti itu, korupsi tidak lagi sekedar soal uang, tapi soal keselamatan manusia. Di titik ini, coba deh kita jujur ke diri sendiri. Kalau korupsi sampai membuat orang kelaparan, sakit, atau bahkan meninggal, apakah itu masih bisa disebut sebagai kejahatan biasa? Namun, menurut saya tidak semua kasus korupsi bisa langsung disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Harus ada batasan yang jelas agar konsep hak asasi manusia ini tidak terlalu luas dan tetap adil dalam penerapannya. Menurut kalian di mana batasannya? Apakah semua korupsi melanggar hak asasi manusia atau hanya yang terjadi dalam kondisi seperti bencana alam dan krisis? Menurut kalian gimana? Secara pribadi saya melihat wacana ini sebagai langkah untuk memperkuat pelindungan hak asasi manusia di Indonesia. Korupsi dalam kondisi tertentu memang bisa menjadi pelanggaran hak asasi manusia karena dampaknya sangat nyata bagi kehidupan manusia. Kalau kebijakan ini benar-benar disahkan, apakah menurut kalian Indonesia siap menjadi pelopor dalam pendekatan baru soal hak asasi manusia? Diskusi ini mengingatkan kita bahwa korupsi bukan hanya kejahatan hukum, tapi juga bisa menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Mungkin kalau kalian ada pendapat lain, boleh ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.